Ya, Miss, aku mau curhat ya. Gimana dari dulu gini, kan kontrak kerja aku kan tinggal finish bulan Februari awal kan. Nah, terus posisi aku ada masalah utang sama bank. Tinggal 7 kali lagi lah, 7 kali dengan biaya itu gede kan, karena aku telat bayar. Karena aku telat bayar kan, jadi kan kena dendanya juga gede kan. Nah, dari sini aku tuh pengen kalau ganti majikan itu biar visanya baru kan. Aku pengen renew, cuma biar apa sih namanya, setorannya tuh lebih kecil gitu loh, Miss. Terus? Nah, terus bisa bantu aku apa sih namanya, bantu aku cari majikan atau gimana, cara solusinya biar enak kayak gitu gimana ya, Miss? Aku bingung loh, dari sini aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebentar ya. Saya tak minum air dulu soalnya aku sambil makan jagung. Nah ya, aku udah bingung gimana lagi. Visa tinggal 6 bulan 7 bulan nah udah habis, tapi berhubung gaji aku tuh nggak cukup buat nutup semuanya. Oke, sebentar. Dan aku telat bayar juga. Oke, sebentar. Kamu punya utang berapa? Aku masih 38.000. 38.000. Dan Iya. pasti setorannya besar loh ini. Iya, pas setorannya besar karena gaji aku tuh 6.500. Nah, ini 5.700 lebih. Nah, aku udah nunggak 1 bulan. Oke. Karena ada yang lebih penting lagi gitulah. Intinya lagi kena masalah yang lain. Terus aku jadi telat kayak gitulah. Kemarin aku dapat surat dari bank ini telat bayar. Aku nggak tahu kalau dendanya aku pertama kali apa yang namanya nunggak ini ya. Itu kena 5.000 loh. Aku kaget, jatuh temponya kena 5.000 dalam waktu 1 minggu. Kaget aku 5.000 karena kemarin waktu bulan kemarin aku udah pernah minta sama bosku, karena di waktu pembayaran itu nggak sama yang nggak semua gini, gajian aku itu tanggal 5. Nah, terus apa sih namanya, setoran aku itu harus tanggal 20. 20 terus ada tenggangnya 1 minggu tanggal 27. Nah, terus aku waktu pertama kali aku minta sama bosku dikasih, sampai ya marah-marah gitulah intinya. Terus ngomong sama agenku juga. Nah, terus oke, tapi kalau kamu ada apa-apa nggak usah ini lagi ke aku kayak gitu, nggak usah minta ke aku lagi, ini 1 kalinya, dan nggak mau ada kamu minta duit kayak gitu, gaji secara cepat, dia nggak mau kan. Aku bilang oh ya udah. Jadi kan aku telat, pikir dikasih tanggal 5, aku minta tanggal 5 nggak dikasih, akhirnya mundur lagi, malah ada hal yang lain, jadi aku pakai malah ada surat kemarin tanggal 1, tapi dikasih aku tuh sampai di sini tuh tanggal 6. Itu udah aku kena 5.200 kayaknya. Kamu nggak tahu kalau gede banget, nggak tahu banget kalau gede apa sih namanya bunganya sampai segitu jatuh temponya. Oke, sebentar, boleh aku nanya sesuatu? Boleh. Oke. Gini Mbak, sebentar. Soalnya kamu sudah tahu punya tanggungan seperti itu, dan tanggungan itu sangat membahayakan sekali. Kenapa kamu lebih merelakan tanggungan yang lain yang masih baru datang tidak kamu bayarkan ke bank dulu? Seberapa pentingkah yang tanggungan kedua itu? Tanggungan kedua itu kan keluargamu minta kiriman uang kan? Ini kayak gini, Miss, karena aku lagi ada masalah karena aku tuh kalah dari trading lah. Sebenarnya dari trading. Kalau trading waktu 1 tahun kemarin masih enak lah, karena bulan-bulan ini udah hancur semua.
Jadi aku apa sih namanya? Aku nggak ada uang lebih. Pikirku aku emang dari kerja di tempat ini nggak tahu kenapa dari gaji gede kok malahan hancur kayak gitu Miss. Maksudnya kamu punya trading atau kamu investasi atau apa sayang? Ya aku invest kayak gitulah. Tapi kan Kenapa tapi kamu tertarik sama invest? Sementara invest itu banyak bohongnya daripada nyatanya. Aku nggak tahu dari mana kamu tertarik sama investment yang bodong itu, aku nggak tahu loh. Kenapa kalian mudah banget tertarik? Ya karena apa sih namanya juga tergiur loh Miss. Berarti uang itu nggak kamu kirimkan ke keluargamu? Enggak. Oke. Nah terus jadinya gini Miss. Sedangkan aku ya cuma punya tanah sama rumah kita di Indo itu ya. Kita kebetulan nih susahnya gini Miss. Itu tanah sama rumah itu belum udah dibeli aku, maksudnya udah jadi milik aku, cuma belum di SHM. Nah kebetulan SHM-nya itu sedang dipakai sama tetangga aku. Kebetulan tanah itu kan dibagi dua, yang satu punya aku, yang satunya lagi punya tetanggaku. Terus yang pegang surat SHM-nya itu dipakai sama tetanggaku untuk apa sih, pinjam uang. Aku nggak tahu ya gitu. Nah, terus dipinjam uang. Nah sekarang sedang dalam proses ini pemecahan dan aku bilang sama apa sih sama yang ngurus itu, suruh urusin pinjaman lah kayak gitu, pinjaman ke bank di Indo lah biar aku bisa nutup di sini. Aku juga berusaha nutup lah biar nggak ada kayak gini, nggak aku juga nggak mau ada masalah di negeri orang ya Miss ya, apalagi sampai uang kayak gitu kan ya, nggak mau sebenarnya aku di posisi kayak gini. Karena makanya aku bingung aku harus gimana, apa yang harus aku lakukan. Apa aku harus putus kontrak ini, terus aku cari majikan, habis itu aku biar minimalisir gajinya sama apa sih ya Miss, setorannya biar kecil kayak gitu loh. Gini loh, sekarang bukan masalah kamu cari majikan baru, dapat majikan baru. Sebentar. Kamu tahu kan kalau telepon aku ada di YouTube sama Facebook, jadi kamu jangan nyebutin trading kamu, apapun itu namanya ya. Jadi gini loh, aku penasaran banget. Kenapa kamu tergiur sama bisnis beli rumah sementara kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak memilih untuk menyimpan uangmu sendiri di bank? Karena kamu bunganin bank. Dan sekarang kamu terjebak. Karena kebutuhan orang kan nggak tahu, kamu sudah pinjem begitu banyak, tiba-tiba ada kebutuhan lain. Kan bisa dibilang gaya hidup mewah, tapi sebenarnya nggak mampu. Bener nggak? Dan sekarang kamu tertekan, Mas sayang. Ya, aku sangat-sangat tertekan, Miss. Aku bingung sekarang mau gimana, apa yang harus aku lakukan. Aku harus ngomong sama siapa? Karena aku emang nggak ngomong sama siapa-siapa ya. Bukannya, ya ini tindakan bisa dibilang tindakan bodoh, Mas sayang. Sekali lagi benar-benar aku tidak tahu harus dibawa kemana pembicaraan ini, karena sekali lagi sangat sedih sekali saat kamu pingin berbisnis di Indonesia, saat kamu pingin buka trading atau apa. Tapi kan posisi kamu di sini sayang, di Indonesia itu kan kamu tidak ada di sana. Kenapa kamu punya pikiran untuk kesana? Dan jika memang itu trading kamu, itu punyamu, setidaknya kan bisa dijual dulu daripada kamu berbahaya di sini. Kalau aku ya, menurutku ya. Enggak bisa itu. Jadi tradingnya itu sekelas kayak ya trading itulah. Setahu aku ya enggak ya. Trading atau asuransi itu nggak bisa cair loh sayang. Dan kamu emang nggak bisa, makanya uang ya hilang semua. Iya, makanya kenapa harus bermain seperti ini? Sementara kamu tahu nggak, trading atau asuransi itu 1 tahun pertama itu uangnya buat orang yang salesnya itu sayang. Oh nggak nyampe 1 tahun berjalan sama yang itu yang apa sih namanya, lancarnya kayak gitu. Itu cuma itu orang itu ngerti, tapi sewa robot aja udah nikmatin lah kayak gitu. Nggak mungkin Mas sayang
Kalau ada orang sewa robot kaya itu banyak orang akan melakukan itu. Tapi kenapa orang yang emang banyak Mas, cuma apa sih namanya ya, mungkin iya, mungkin ngerti, orang-orang yang ngerti. terkecil itu kan Paham nggak maksudku, banget, Dok? Orang yang Ya. trading kayak gitu, tunjukkan sama aku siapa yang kaya. Nggak ada. Berakhir di penjara semua. Ya emang memang berakhir semua. Semua berakhir di penjara dan kamu salah satu orang yang dibodohin dan dibohongin dan dimodusin. Sekarang kamu itu posisinya nggak tahu seperti apa, Mas sayang. Paham nggak maksudku? Dan sekarang kamu kebingungan dan keluargamu tidak tahu. Aku tahu kalian ke luar negeri pingin meningkatkan derajat kita sendiri. Tapi dengan begitu, dengan ngutang, kamu itu bukan malah naik derajat sayang, malah turun derajat. Karena ya, emang benar-benar Mas. ingat, tidak ada orang kaya instan. Karena apa? Kalau orang kaya instan, miskin juga instan. Nggak ada orang kaya sekejap saja. Kamu kaya, pingin model, Dok, tapi ternyata oleh utang. Dan sekarang gimana cara penyelesaiannya? Kamu nggak akan fokus, sayang. Sekarang kamu tuh nggak fokus sama pekerjaanmu. Jadi kamu itu amburadul sekarang. Amburadul banget, Miss. Jadi gimana, apa yang harus aku lakukan? Ya, tetap fokus dengan pekerjaan kamu, karena tidak ada yang... Kalau seumpama aku meneruskan pekerjaan ini juga ya, aku juga tetap telat. Telatnya karena gaji aku nggak bisa diambil lebih cepat, bosku nggak mau ngasih. Gini loh, Sam. Anehnya itu kan gajimu tanggal 5. Seharusnya kan kamu utang bank tanggal 20. Seharusnya kan kamu masih ada tenggang waktu banyak. Karena uang pertama bayaran itu nggak kamu kasihkan bank dulu, sayang. Kamu buat yang lain. Makanya kamu mengharapkan yang ke depan. Jadi udah salah aturan kamu, sayang. Sudah salah. Iya, emang udah salah banget. Udah salah banget. Jadi ya intinya kamu harus ngomong sama bank ganti hari untuk pembayarannya. Apa bisa, Miss? Ya bisa, makanya dikondisikan. Makanya kamu harus menghadapi bank. Jangan kabur, karena kalau kamu kabur dari bank akan ngejar kamu terus, kan, sayang. Aku nggak ada rasa, maksudnya nggak ada kabur apa gimana. Bukan, enggak, ini cuma kamu nggak bayar itu sebenarnya kabur secara tidak langsung, sayang. Enggak, masih ini sih. Cuma yang aku bingung ini mau gimana ya. 咁你 Sophia 你問下佢個 job 咧係住喺屯門嘅，咁佢乜 job 都 OK 㗎，其實6000蚊就得㗎啦。嚇係啊，但我幾中意阿 Samira 嘅。我好中意 Samira。我有老闆話想今日同佢 interview，不過係有 BB 啦，同埋2歲嘅，但係佢有自己房間嘅，咁就太太應該係我啲客介紹，我啲 friend 介紹。佢話好快啲啊！佢得啊？而家佢係話3點半得唔得？Jam 3點半。好，因為我都中意佢㗎嘛。我都好中意，佢話 OK 嘅。又開心喎。Oke, Mbak, paham nggak maksudku? Karena semuanya sangat kesulitan di sini. Apa ya? Apa nggak ada jalur lain, apa mending aku pilih ganti majikan? Apakah dengan ganti majikan sebenarnya menyelesaikan masalah? Enggak juga, Mas, sayang. Jadi masalah itu maksudnya kan jadinya gini, Miss. Kalau ganti majikan itu kan visanya kan baru, visa baru, nanti bisa menutup bank itu, terus kamu utang lagi, Mas, sayang. Kamu nambah lagi utangnya, Mas, sayang. Ya nambah dikit lah, ya penting bisa nutup utang itu, terus diminimalisir jadi. Tapi kalau kamu renew juga bisa gitu. kan? Kalau kamu renew juga bisa ambil bank. Kalau kamu bilang kan karena renew itu udah mepet, Miss. Aku nggak bisa, udah nggak ada visa lagi, visanya udah habis, mereka nggak bakal ngasih. Itu yang bikin susahnya di situ. Mungkin kalau visa aku sekarang masih kamu 1 tahun. gini loh, Dok. Sekarang kamu cari majikan, emang visamu bisa turun sebelum visamu yang lama selesai? Nggak bisa juga, sayang. Visamu akan turun saat ada visa, saat kamu udah keluar dari majikan lama. Nah, ya maksudnya yang kayak gitu mending ganti majikan atau gimana? Sekarang susah apa enggak kalau turun visa itu? Kalau kamu finish kontrak ya nggak susah. Kalau kamu finish kontrak nggak susah. Finish kontraknya aku itu sekitar bulan Februari awal. Iya. Berarti kamu harus nunggu Januari dapat majikan, Februari tetap baru keluar visa barumu. Sama aja. Jadi bukan kita yang ngeluarin visa, sayang. Kan visanya belum keluar ya nggak keluar juga. Hah, nggak maksudku?
Oh, tapi kalau seumpama apa yang notice kayak gitu kan, notice terus habis itu minta bantuan, mungkin bosku juga tahu. Bosku tahu Kalau permasalahannya. kamu notice minta bantuan terus kamu di interminate visamu nggak bisa turun, kamu sanggup? Kalau yang interminate itu aku harus pulang Indo gitu ya. Betul. Sekarang gini loh sayang, kamu itu nggak fokus sama pekerjaan, kamu tuh kebingungan sendiri. Kamu tuh sekarang apa yang aku kasih tahu kamu itu nggak masuk di otak kamu. Kamu tuh nggak fokus dengan kata-kataku. Jadi kamu itu kebingungan sendiri. Tadi kan udah bilang, kamu ganti majikan pun tetap bulan Februari keluarnya. Kamu renew pun tetap bulan 2 keluarnya visanya. Sama, kamu tambang sekarang pun nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa kamu lakukan adalah datang ke banknya ngomong kalau tanggal ini diundur bisa nggak. Hanya itu jalan satu-satunya. Karena saat ini aku ngomong berkali-kali pun kamu nggak fokus. Jadi aku ngomong apapun percuma sayang. Paham nggak? Aku dengan nada rendah kamu tuh menanya lagi. Aku sekarang nada tinggi. Aku tanyakan sama kamu lagi. Kamu sekarang tidak fokus. Apapun yang aku katakan tidak masuk. Kedua, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kamu tidak menghadapi masalah itu. Jadi kamu datang ke bank bilang aja saya telat. Saya akan bayar tapi kasih saya tenggang waktu. Selesai. Jadi kamu masalahnya datang ke agent, datang ke bank dan mengatakan itu. Oh, Paham? paham. Ada yang lain lagi nggak sayang? Sebentar ada telepon masuk. Ada yang lain lagi nggak? Wai? Sebentar mbak, sebentar. Ada yang lain lagi nggak sayang? Enggak, Miss. Halah, kalau nggak paham, video ini aku upload dan kamu akan dengerin lagi. Jadi kamu tahu yang aku maksud. Hama? Ya, aku paham sekarang. Oke, bye-bye. Ya. Halo? Halo. Mbak, gimana?